lagi bersama saya Sonjet Chen Pukis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, semoga kawan-kawan tetap sehat bersama keluarga tercinta. Saya akan sedikit memberikan informasi lagi-lagi terkait proses kebiasaan kerja kita. Kali ini informasi yang akan kita berikan yaitu mensiasati atau mengendalikan intensitas cahaya yang berlebihan di area LAR, kemudian memberikan efek pantulan sehingga masuk ke ruangan yang seharusnya gelap. Oke, simak terus video ini guys, biar kawan-kawan semua tidak gagal paham. Kalaupun kita sudah pernah memberikan video atau informasi-informasi sebelumnya, mungkin kurang jelas penjelasannya, mungkin lewat video kali ini semoga bisa dipahami nanti. Oke bro, terkhusus bangunan yang ukuran tipikal kecil seperti yang ada pada saat ini. Kebetulan kita berada di bangunan 4x8, 4 lantai, di mana ketinggian antar lantai ini lumayan, menurut saya kurang lebih 2,5 meter. Ini sudah sangat bagus. Ada beberapa kriteria pemilihan LMB. Ini akan menyangkut kepada intensitas cahaya yang dihasilkan oleh void, yang artinya cahaya masuk LMB kemudian di area void itu sendiri. Nah, di sini kita bisa mengambil acuan, walaupun dalam segi konstruksi kita memiliki konsep tipikal bangunan-bangunan yang berbahan yang berbeda, seperti yang sekarang ini spandek, kemudian lapisan dalamnya adalah kayu. Banyak juga bangunan lain dengan ukuran sama, menggunakan bata, full bata, menggunakan asbes, kalsibot di bagian dalam, terus banyak lagi. Tapi di sini saya ingin memberikan informasi terkait pencahayaan ini bro. Artinya biar kita memaksimalkan daya akses burung ini untuk suatu arah, yaitu LAR. Terkadang di semua progres pekerjaan kita sebelum kita melakukan observasi, banyak hal-hal yang menurut saya yang dijadikan alasan supaya ruangan ini gelap, sehingga akan mempersulit burung, terutama proses penempatan larnya. Tidak jauh atau tidak jarang beberapa bangunan menghindari intensitas cahaya tadi dengan menempatkan posisi LAR di bawah LMB. Itu sering kita temukan. Tapi berdasarkan kebiasaan saya dengan ukuran lebar 4, saya akan mengambil posisi LAR terjauh atau di LMB, terjauh dari LMB maksudnya. Dan yang kedua juga, banyak atau sedikitnya ini lebih kepada penggunaan LMB. Seperti pada bangunan ini kita mengadopsi sistem 2 LMB dengan pertimbangan khusus. Artinya kiri kanan ada beberapa pohon yang menurut saya harus kita siasati, sehingga saya memutuskan untuk menggunakan 2 LMB. Nah, dari proses ini akan memberikan intensitas cahaya juga yang menurut saya bisa lumayan tinggi. Lalu bagaimana mensiasatinya guys? Yang pertama, lantai atas yang dominan terdekat dengan LMB, walaupun ada selisih menara yang lumayan tinggi, tidak jarang lantai 3 atau lantai 4 ini yang memiliki intensitas cahaya yang lumayan tinggi. Biasa saya lakukan untuk LAR di posisi lantai teratas itu akan saya buat posisinya lebih kecil. Normalnya kita 1x1 atau 120 kali 1 meter, tapi lantai atas
ini dengan pertimbangan kita atau bisa memperkirakan tinggi rendahnya intensitas cahaya tadi, sehingga kita mempersempit ukuran LAR. Seperti yang saya lakukan pada kondisi ini, di lantai atas saya membuat LAR dengan posisi 80 kali 80. Walaupun demikian, dengan ukuran yang seperti itu intensitas cahaya masih tinggi. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah melakukan pembatasan sekat, yang saya artikan sekat pembatas cahaya. Ini biasanya saya tempatkan di belakang LAR kurang lebih ukuran atau jarak 1,5 meter sampai 2 meter. Tapi rata-rata kita mengambil 1,5 dari jarak LAR ke sekat pembatas. Itu yang biasa kita lakukan. Yang kedua, antisipasi daya pantulan cahaya yang masuk ke LAR itu, kita menggunakan bisa menggunakan kain. Yang jelas kainnya warna gelap. Yang berikutnya juga kita bisa menggunakan ambal. Contohnya seperti yang ada terlihat sekarang ini, bagian LAR itu kita ada menggunakan ambal yang berwarna gelap atau warna hitam. Bisa coklat, bisa hitam. Karena saya yakin dengan warna gelap media-media tersebut bisa menyerap atau mengurangi pantulan efek cahaya yang masuk ke LAR. Dan tidak jarang juga di posisi void ini, baik itu papan, kalsibot, beton dan sebagainya, ini akan memiliki efek pantulan. Yang tidak jarang pantulan cahaya ini yang masuk ke lantai sehingga bisa memantul ke area sirip. Sudah sering yang seperti ini. Kedua, masuknya cahaya juga dari area dinding dan bisa lari ke sirip. Nah, untuk lantai bisa kita lapisi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bisa menggunakan kain warna gelap atau sejenis ambal seperti yang ada di video ini, guys. Kemudian hal-hal berikutnya yang harus menjadi pertimbangan kita adalah bagaimana cara membuat akses ini supaya tidak mempersulit burung. Hanya karena dasarnya cahaya tadi, sehingga kita menempatkan posisi LAR yang sedikit menyulitkan burung untuk mengakses hal tersebut. Nah, LAR biasanya untuk lebar 4 ini saya biasa mentokkan ke dinding seperti yang terlihat pada saat ini mentok atau rapat dengan dinding. Kalaupun kita kasih celah 0,5 meter pun saya yakin cahaya juga pasti ada. Tapi bukan berarti ini yang paling benar, karena memang dari segi proses pekerja kita rata-rata kita melakukan hal seperti ini. Oke guys, itu sedikit informasi singkat dari saya terkait bagaimana cara mensiasati cahaya-cahaya yang dipantulkan oleh dinding, dipantulkan oleh lantai yang ujung-ujungnya lari ke sirip, sehingga normalnya sirip adalah remang-remang atau gelap menjadi terang. Walaupun di setiap jam-jam tertentu pergeseran jam, otomatis pergeseran matahari itu akan ada. Tapi di sini kita mensiasati bagaimana mengurangi intensitas itu. Kalau kita berpikir ingin gelap dan tidak ada cahaya, lebih baik kita tidak usah menggunakan LMB, guys. Dan pemahaman logika saya, hanya karena cahaya dengan sistem LMB samping kita sudah termasuk panik bagaimana membuat ruangan ini gelap. Inilah fungsinya sekat-sekat yang kita tempatkan di posisi yang menurut kita sudah dilakukan analisa. Semoga dengan video ini bisa memberikan pemahaman-pemahaman yang menurut saya bisa dijadikan pertimbangan.
Bukan berarti semua yang saya bicarakan, semua yang saya sampaikan di sini dan semua yang terlihat di sini ini yang sudah paling benar, tidak. Saya hanya di sini bertujuan membagikan kebiasaan proses kerja kita saja. Kalaupun ada kekurangan, saya harap kawan-kawan bisa memberikan masukan-masukan yang sangat positif untuk kawan-kawan kita juga yang lainnya, bagaimana mempelajari sesuatu hal tidak merubah atau tidak menyulitkan burung itu sendiri. Itu harapan kita. Sistem aksesnya bagus, sistem aksesnya mantap, kemudian titik sumber suaranya lebih fokus, lebih mantap. Ini yang akan membuat kita sedikit melakukan pengamatan yang sedikit mendalam. Salah satu bangunan yang kita rombak atau kita observasi secara total, dan memang ini bangunan belum ada burungnya guys, belum ada burung. Bisa dikatakan kita memulai dari nol lagi. Memang beberapa bulan ini sudah on, tapi tidak ada yang signifikan atau ada reaksi lah, kurang lebih seperti itu, daripada proses membangun sampai menginstalasi suara, karena ini salah satu paket hemat yang diserahkan sepenuhnya kepada tukang yang mengerjain bangunan ini dan menginstalasi semua apa segala yang diperlukan, dan sudah berproses beberapa bulan berjalan ini tidak ada tanda-tanda burung main, informasi daripada yang punya. Semoga daripada pekerjaan kita ini bisa memberikan perubahan atau reaksi sedikit lah, yang tentunya akan kita buka di 100 hari ke depan. Besar harapan kita sudah ada yang menghuni, itu harapan kita, tapi belum tahu harapannya burung, kehendaknya burung seperti apa. Tugas kita hanya memaksimalkan proses pekerjaan ini. Oke bro, kita lanjut. Kita pembenahan bangunan ini mulai dari LMB, kemudian akses point, penataan sekat, arus terbang karena ini bangunan 4x8, kemudian kita sekat full untuk sistem larnya karena sebelumnya hanya sekat gantung, hanya beberapa papan yang dibuat sekat gantung, dan kita install ulang kembali baik kabel dan tweeter dan sebagainya. Tweeter yang sebelumnya bukan berarti kita tidak pakai, bukan berarti tidak bagus, hanya saja kemarin dipaku di saat proses pembongkaran, tweeternya banyak pecah. Kebetulan tweeter yang sebelumnya sudah terpasang menggunakan paku. Ini yang menyulitkan kita untuk menggunakan tweeter tersebut, menggunakan tweeter tersebut kembali. Dan sistem ventilasinya menurut saya over, dan kita melakukan proses penutupan kiri kanan bangunan secara full untuk ventilasinya. Yang kita buka hanya bagian belakang saja, itu pun hanya 2, karena posisi kemarin ada sekitar 10 ventilasi dengan sistem kusen, ini semua kita tutup, kita aktifkan hanya 2 saja. Kemudian untuk proses sirip, kemarin sirip ini luar biasa, baunya sedikit ada bau solar, karena memang siripnya didapat daripada molding alias mesin ketam. Ini kita proses pencucian kemarin luar biasa menggunakan cairan pembersih sirip. Alhamdulillah menurut kita sudah bagus, tapi belum tentu menurut burung, belum tentu menurut kawan-kawan lain. Kemudian ini lantainya kemarin diampar pakai alas ambal. Lantainya dilapis ambal, kemudian kita lepas ambalnya, kita pasang di dinding guys, untuk mensiasati rembesan angin yang ada di sela-sela dinding ini juga, yang kita tutup keliling ya. Dan berikutnya di bangunan ini dengan sistem sekat
lantai satu dua kita hanya sekat untuk lantai dasar hanya los, tidak ada sekat gantung karena memang pencahayaannya sudah lumayan mantap. Dan lantai 2 ini kita los tanpa sekat guys, los tanpa sekat. Nah, seperti yang terlihat ini los tanpa sekat. Kemudian kita dalam ukuran 4x8 ini hanya menggunakan 8 biji tweeter yang kita gunakan yaitu Kobel yang 61 warna putih. Semua serinya sama dari LMB, dari LAR sampai tarik void kita menggunakan seri yang sama, tinggal tingkat jumlah tweeternya saja. Kemudian untuk void saya menggunakan 3 biji atau gandeng 3 biji, kemudian untuk lar saya gandeng 2 biji. Dan untuk sirip seperti biasa kita hanya konsep 8 biji tweeter, 4 depan 4 belakang, intinya seperti itu. Apakah tweeter boleh bolak-balik? Menurut saya sangat boleh guys, selama jaraknya bisa kita atur dan tidak ada acuan. Semua tweeter harus mengarah ke void seperti pada umumnya yang disampaikan master-master yang lainnya. Nah, ini pemahaman saya lain karena memang saya meyakini burung ini tidak terbang satu arah, pasti ada bolak-baliknya. Semoga dengan konsep kebiasaan kita ini kawan-kawan bisa memahami itu juga. Bukan berarti ini juga yang paling bagus, ini juga yang paling benar, tidak. Saya sangat takut sekali menggunakan kalimat paling benar dalam setiap pekerjaan saya karena saya memang sadar dan tidak dipungkiri kegagalan atau permasalahan atau kegalauan itu bisa datang kapan saja, kapanpun yang diinginkan. Oleh karenanya saya tidak berani menggunakan kalimat-kalimat dalam konten saya atau video saya yang berbahasa paling benar. Peluang salah, peluang kegagalan itu kapan bisa datang tanpa kita sadari. Lanjut ke sistem suara. Di sistem suara kita menggunakan ada 2 unit ampli, kemudian dengan sistem suara inap itu sendiri, kemudian suara tarik void dan lar itu sendiri, dan dan LMB itu sendiri. Dan untuk ruangan ini guys, kita tidak menggunakan suara tarik lagi di ruangan inap. Oke bro, demikian sedikit informasi daripada proses pekerjaan kita di bangunan 4x8 ini. Besar harapan saya, semoga kita bisa mengubah keadaan yang ada dan bisa membuat yang punya lebih semangat lagi. Oke bro, semoga ada manfaat daripada video ini. Ambil hal-hal yang positifnya, buang yang negatifnya, dan insya Allah sirip sudah jos, sudah glowing, sudah mantap. Mudah-mudahan cepat laku, itu harapan kita. Saya akhiri, mungkin sampai di sini video atau informasi daripada proses pekerjaan kita selama 5 hari ini. Dan mohon doa dan dukungannya juga kepada kawan-kawan, semoga semua berjalan tanpa ada kendala, tanpa ada hambatan, dan bisa berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Itu yang menjadi prioritas kita. Ambil hal yang positif, buang yang negatifnya guys. Oke bro, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas, salam waras, salam sonjet.